Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas nih perspektif terbaru Jim Collins dari tahun 2020 soal pola pikir SMAC. Iya, ini dari pembaruan buku klasiknya, BE 2.0. Betul. Sumber kita ini materi baru langsung dari Collins, jadi ini pandangan segarnya dia ya untuk bangun sesuatu yang hebat dan tahan lama. Misi kita hari ini simpel aja. Paham apa itu SMAC dan kenapa ini penting banget buat konsistensi taktis di kerjaan, di usaha Anda, di mana aja. Oke, siap kita bedah? Siap. Jadi kita sering banget kan fokus ke visi besar, strategi gitu. Tapi Collins ini ngingetin, justru keunggulan taktis sehari-hari itu yang sering jadi penentu. Eksekusi detailnya ya. Nah, itu dia. Konsistensi di eksekusi. Dan dia nemuin pola ini yang dia sebut SMAC. SMAC. Kedengarannya simple tapi kayaknya fundamental ya. Intinya apa sih di balik SMAC ini? Intinya itu singkatan dari specific, methodical, and consistent. Jadi spesifik, metodis, dan konsisten. Tapi ini bukan sekedar akronim. Apa ya? Collins lihat ini sebagai resep praktis yang dia amati langsung di lapangan. Contohnya waktu dia nonton operasi jantung di klinik Cleveland. Ah iya, contoh itu. Itu kuat banget sih. Bukan cuma soal prosedurnya ya, tapi gimana detailnya itu loh. Betul. Sistem cadangannya, terus checklist yang diikuti plek-ketiplek, komunikasi yang terstruktur, bahkan ngitungin alat bedah, semua metodis, konsisten. Iya, jadi disiplinnya itu udah tertanam. Buat hasil optimal bahkan di situasi yang, wah, hidup mati kan. Prosesnya jelas, itu spesifik. Urutannya baku, itu metodikal. Dan dijalanin tiap saat tanpa kecuali. Nah, itu konsisten. Itu fondasinya. Tapi yang bikin ini jadi, menarik dan manusiawi banget, itu justru kontrasnya. Pengalaman pribadi Collins sendiri di El Capitan. Oh, iya. Itu kan contoh ngeri ya. Apa jadinya kalau SMAC ini diabaikan gitu aja? Cerita itu, wah, benar-benar nunjukin bahayanya kalau kita lalai sama proses. Bukan satu kesalahan gede, tapi rentetan kelalaian kecil. Jadi numpuk gitu ya? Iya. Riset rute turunnya kurang spesifik. Terus nggak antisipasi gelap, jadi nggak bawa senter, itu nggak metodis. Lupa simpul pengaman penting di ujung tali, itu nggak konsisten. Plus nggak bawa alat naik tali darurat. Dan hasilnya hampir fatal kan? Dia ngegantung di tengah tebing, tali nggak nyampe bawah, nggak ada pijakan. Ngeri banget. Gambaran yang kuat banget sih itu. Jadi pengingat ya buat kita semua. Mungkin di kerjaan, risikonya nggak sedramatis itu. Tapi ya tetap aja. Kurangnya proses yang spesifik, metodis, konsisten, itu bisa bikin kita jatuh. Betul. Gagal proyek, kehilangan klien, atau ya peluang bagus lewat gitu aja. Risikonya nyata, walau bentuknya beda. Tepat sekali. Makanya Collins merinci lagi. Ada 4 elemen nih biar suatu proses itu benar-benar smack. Pertama, prosesnya harus spesifik dan bisa diulang. Bisa direplikasi gitu ya. Siapapun yang ikutin langkahnya, hasilnya bakal mirip. Bukan sekedar aturan di kertas. Nah, itu dia. Kayak resep yang jelas dan udah kebukti. Terus yang kedua, harus diterapin dengan ketat dan konsisten. Nggak ada kompromi, nggak ada jalan pintas. Oke, disiplin tinggi berarti. Ketiga, dan ini penting banget, SMAC itu harus nyatu sama cara kerja sehari-hari. Jangan sampai malah jadi beban birokrasi tambahan. Harus terasa alami, jadi bagian budaya kerja. Jadi bukan sekedar centang kotak ya, tapi beneran jadi bagian dari DNA operasional gitu. Oke, yang keempat apa? Keempat, penyempurnaan terus-menerus. Nggak ada resep SMAC yang sempurna selamanya, ya kan? Nah, disinilah peran After Action Reviews atau AAR jadi penting banget. AER, ini kayak mekanisme buat belajar dan evaluasi gitu ya. Gimana cara kerjanya biar SMAC kita makin bagus? Iya, ini memunculkan pertanyaan kunci buat perbaikan. AER itu intinya siklus refleksi yang terstruktur. Collins bikin simple jadi 3 pertanyaan inti aja setelah kita melakukan sesuatu. Pertama, pembelajaran baru apa dari yang jalan baik yang bisa kita jadiin standar baru atau kita ulang lagi? Fokus ke sukses yang bisa diulang ya. Menarik. Kedua, pembelajaran baru apa dari yang nggak jalan baik yang bisa kita pakai buat perbaikan? Ini soal ngakuin salah secara sistematis biar nggak kulang lagi. Oke, belajar dari kesalahan. Terus, yang ketiga, buat nutup siklusnya. Nah, berdasarkan 2 jawaban tadi, perubahan spesifik apa yang perlu kita lakuin di resep SMAC kita? Ini penting, biar pembelajaran nggak cuma jadi omongan, tapi benar-benar ngubah cara kerja kita ke depan. Jadi siklus belajarnya muter terus. Oke, jadi mekanisme simple tapi
kuat ya buat evolusi. Nah, pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin nih, gimana siklus 3 pertanyaan AAAAR ini bisa Anda terapkan buat peningkatan terus-menerus dalam rutinitas Anda? Refleksi yang bagus itu, intinya kan SMART ini mengubah yang tadinya mungkin untung-untungan atau bakat sesaat, jadi kinerja unggul yang bisa diandalin. Jadi, kalau dirangkum nih, SPAK itu soal bangun disiplin operasional lewat kebiasaan yang spesifik, metodis, konsisten, terus belajar buat memperbaikinya. Bukan soal bikin rumit, tapi soal kejelasan, pengulangan, dan adaptasi. Biar nggak jatuh dari tebing dan bisa meraih keunggulan jangka panjang. Persis. Ini kayak mengubah seni manajemen atau eksekusi jadi ilmu yang lebih terukur dan bisa diprediksi hasilnya gitu. Oke, nah sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Area mana dalam pekerjaan atau mungkin hidup Anda saat ini yang paling kritis, yang paling butuh resep SMH? Biar Anda nggak kejebak situasi bahaya karena kurang persiapan atau kurang konsisten. Coba pikirin satu area spesifik aja, di mana menerapkan SMH ini bisa ngasih dampak paling signifikan buat Anda.